Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bahasa Persia dan juga abjad atau alfabet dalam bahasa Persia. Bahasa Persia merupakan atau salah satu bahasa kuno yang masih bertahan sampai sekarang. Akan tetapi bahasa Persia yang tersebar sekarang itu bahasa Persia modern, dihitung sejak penaklukan Islam atau Futuhat Islamiyah ke negeri-negeri Persia. Bahasa Persia sekarang digunakan di wilayah Iran, Afghanistan, dan sebagian wilayah Tajikistan dan juga Uzbekistan. Bahasa Persia ini terpengaruh sangat banyak oleh bahasa Arab, dari mulai tulisannya sampai ke kosakata bahasa Persia tersebut, mencapai kurang lebih 50% pengaruh bahasa Arab pada bahasa Persia ini. Walaupun demikian, bahasa Persia juga memiliki pengaruh pada bahasa Arab. Disadari atau tidak, pembagian asal kata terkait tentang apakah yang asal itu isim atau fi'il, ini juga salah satu pengaruh dari bahasa Persia. Menurut ilmu bahasa Arab, para nuhat berbeda pendapat tentang apakah yang termasuk asal kata, apakah fi'il atau isim. Menurut ulama Basrah, mereka mengatakan bahwasanya kata itu asalnya adalah isim. Kemudian fi'il merupakan cabang dari kata tersebut atau dari isim tersebut, atau diderivasi dari isim tersebut. Sementara sebagian lagi ulama Kufah, mereka mengatakan bahwasanya asal kata adalah fi'il, kemudian isim atau kata benda diderivasi dari fi'il tersebut. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lacak, maka ulama Basra ini terpengaruh oleh para lugawiyun atau para ahli bahasa Persia. Karena dalam bahasa Persia, isim merupakan asal. Kemudian kalau kita membuat kata kerja atau fi'il, baru kita ambil dari kata isim tersebut. Contohnya misalnya ada kata isbat qardan. Itu bahasa Persia artinya menetapkan. Jadi kata qardan ini tambahan untuk membuat kata kerja ini. Sementara kata bendanya itu isbat. Ini juga diambil dari bahasa Arab. Sementara menurut ulama Basrah, ulama Kufah maksudnya, yang jadi asal dari suatu kata adalah kata kerja, dan ini sesuai dengan para atau saudara-saudara di bahasa Arab, yaitu bahasa Ibrani dan Suryani, di mana asal kata itu adalah kata kerja, fi'il. Kemudian dari fi'il diderivasi menjadi isim. Seperti itu. Salah satu ciri atau salah satu pengaruh dari bahasa Persia. Kemudian juga bahasa Persia memberikan sumbangsi beberapa kosakata dalam bahasa Arab. Contohnya, salah satunya kata ostad. Nah, ostad ini diadopsi ke dalam bahasa Arab dan diadaptasi menjadi ustaz. Ya, jadi ustaz sebenarnya bukan bahasa Arab, tapi dia diambil dari bahasa Persia. Kemudian selain ke bahasa Arab, juga ketika kita baca kitab para ulama, terlebih ulama-ulama dari negeri Persia, atau kata para ulama mim wara innahar, atau negeri di belakang sungai, mereka ulama-ulama Persia ini dalam buku mereka banyak menuliskan syair-syair atau ungkapan-ungkapan dalam bahasa Persia. Di antara kitab Ta'limul Muta'alim, kitab yang sudah tidak asing lagi bagi para santri tradisional yang belajar di pondok pesantren. Berarti ungkapan dalam bahasa Persia yang dikutip oleh penulis kitab tersebut, yaitu Syekh Zarnuji, beliau mengutip ungkapan bahasa Persia yang berbunyi barbat batarbut azmarbat. Ini ungkapan bahasa Persia. Kemudian juga dalam kitab Tazkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengutip sedikit pernyataan atau ungkapan dalam bahasa Persia ketika beliau menceritakan tentang seorang yang husnul khotimah. Ketika ditalkin, beliau, orang tersebut bukan mengucapkan la ilaha illallah, malah mengucapkan kata dalam atau ungkapan dalam bahasa Persia yang berbunyi dah yazdah dawazdah, yang artinya 10, 11, 12. Ya, ternyata ditelusuri, ternyata orang tersebut adalah akuntan, ya, yang sibuk dengan dunianya dan lupa akhirat. Baik, kita kembali ke bahasa Persia lagi.
selain bahasa Arab, ya, uniknya bahasa Persia ini juga memiliki pengaruh yang cukup banyak kepada bahasa Indonesia. Di antara pengaruh tersebut adalah ditemukannya kata-kata dalam bahasa Indonesia yang sepadan dengan bahasa Persia. Di antaranya kata anggur, ya, anggur ini sama dengan bahasa Persia. Kemudian juga kata pahlawan. Pahlawan ini dalam bahasa Persia disebut pahlavan. Jadi tidak ada huruf W dalam bahasa Persia, yang ada huruf V, pahlavan. Yang lebih unik lagi, bahasa Persia memiliki pengaruh terhadap bahasa Sunda atau terhadap metode pembelajaran Al-Quran dalam bahasa Sunda. Kalau kalian orang Sunda dan pernah belajar mengeja Al-Quran, maka kalian tidak akan asing dengan ungkapan PS, Jabar, dan JR. Nah, ini ternyata berasal dari bahasa Persia. Jabar ini dalam bahasa Persia, ya mungkin setelah diadopsi dalam bahasa Sunda menjadi Jabar, yang asalnya bunyi tersebut zibar atau zebar. Kemudian PS, asal katanya fes, dan satu lagi JR yaitu zir. Nah, ini entah bagaimana kata-kata ini bisa sampai ke tanah Sunda. Baik, kita masuk ke pembahasan tentang kosakata bahasa Persia. Dalam bahasa Persia, kata-kata atau huruf-hurufnya tidak jauh berbeda dengan bahasa Arab. Hanya saja ada beberapa tambahan kata baru atau huruf baru dalam bahasa Persia. Jadi jumlahnya otomatis lebih banyak daripada bahasa Arab. Di sini ada 30 lebih kosakata dalam bahasa Persia. Huruf dalam bahasa Persia. Yang pertama adalah alef. Alef ini ada dua. Ada alef made, yaitu yang berbunyi panjang. Contohnya ab, yang artinya air. Kemudian juga ada alef yang bunyinya pendek. Dan ini alef dalam bahasa Persia juga tergantung. Kadang-kadang bisa dibaca A, O, E, I, dan U. Contohnya kata Ostan. Ostan artinya negara atau tanah. Kemudian yang diawali dengan I, contoh Iran. Yang diawali dengan U, contohnya kata U, artinya dia, laki-laki atau perempuan. Kemudian yang diawali dengan E seperti Emruz, yaitu hari ini. Kemudian yang diawali dengan A, pendek, itu seperti kata Asp, artinya kuda. Kemudian kedua, yaitu huruf B, alef, B yang kedua ya. Ini bunyi sama seperti huruf B dalam bahasa Indonesia dan huruf Ba dalam bahasa Arab. Contoh katanya dalam bahasa Persia, bace. Bace ini artinya anak kecil. Mungkin ini juga ada kait dengan bocah dalam bahasa Indonesia ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, huruf P. Ya, P ini dalam bahasa Arab tidak ada. Tapi bahasa Indonesia dia sama seperti bunyi P dalam bahasa Indonesia. Contohnya pahlawan. Ya, pahlawan ini bahasa Persia muasalnya. Huruf keempat yaitu huruf T. Ini dalam bahasa Arab pun sama, huruf ta. Bunyinya T dalam bahasa Indonesia. Contohnya ada kata tup, ya, tup yang berarti bola. Huruf kelima dalam bahasa Persia yaitu huruf C. Nah, ini sebenarnya bunyinya berbeda dalam bahasa Arab ya, tapi hurufnya sama seperti huruf sa bahasa Arab. Di sini kebanyakan dalam bahasa Persia kata-kata berawalan C ini merupakan adopsi dari bahasa Arab. Di sini contohnya seperti kata sabit kardan, artinya menetapkan. Sabitnya dari bahasa Arab, kardannya kata kerja yang digunakan untuk mengatakan melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, gitu ya. Yang keenam yaitu huruf jim, ya, J atau jim dalam bahasa Arab sama. Contohnya seperti kata jovan, ya, artinya pemuda. Nah, di sini perlu ketahui juga bahasa Persia bukan merupakan bahasa Semit. Dia sebenarnya lebih dekat dengan bahasa-bahasa Eropa secara kosakata, ya, seperti kata jovan ini. Kalau kita belajar bahasa Italia, di sana ada kata Giovanni yang berarti pemuda dalam bahasa Italianya. Sama atau mirip dengan bahasa Persia.
Yang ketujuh, kata huruf tersebut C ya. C ini tidak ada padannya dalam bahasa Arab, yaitu huruf ja dengan 3 titik di bawahnya. Contohnya kata cera. Cera artinya mengapa? Cera. Kedelapan yaitu huruf H. Ini walaupun bunyi bentuk hurufnya sama seperti H, tapi bunyinya berbeda. Dia cenderung seperti H dalam semua bahasa. H. Contohnya huze. Huze ini semacam kalau dalam bahasa Indonesia pesantren ya, pesantren di Persia atau di Iran. Ini juga diadopsi dari bahasa Arab. Jadi huruf tertentu seperti tha, ha ini sebenarnya semuanya kata-katanya adopsi dari bahasa Arab ke bahasa Persia. Huruf ke-9 yaitu huruf khe. Ini sama seperti kho dalam bahasa Arab. Contoh katanya adalah khone. Khone berarti rumah. Kemudian nomor 10 hurufnya huruf dal. Ini sama seperti dal bahasa Arab. Contoh katanya Daneshju. Daneshju artinya murid. Danesh ilmu pengetahuan, Daneshju murid. Kemudian yang ke-9 atau yang ke-11 ya huruf zal. Ini bentuknya sama dengan za bahasa Arab tapi berbeda pelafalannya. Dalam bahasa Persia mereka mengucapkannya z biasa. Contoh katanya zari'e atau darie. Nah, di sini juga perlu kita ketahui sekitar beberapa tahun silam beberapa linguis Persia ini mereka melakukan persianisasi terhadap bahasa-bahasa asing, wabil khusus bahasa Arab. Jadi mereka bukan berarti mereka anti bahasa Arab, bukan berarti mereka anti bahasa Semit, atau bukan karena faktor nasionalisme, bukan. Tapi untuk memudahkan orang Persia mengucapkan lafal kata tersebut atau melafalkan kata tersebut. Contoh katanya ada zari'e. Contoh lainnya seperti kata Jumat menjadi Jome, Fatimah menjadi Fatime, Umar menjadi Omar, dan seterusnya. Ini adalah tujuannya untuk mempermudah orang Persia mengucapkan kata-kata tersebut. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, kata Jumat yang kita gunakan sehari-hari adalah asalnya Jumat, dan di orang Indonesia kesulitan mengucapkan huruf Ain, maka menjadi diadopsi dari bahasa Arab dan diadaptasi sesuai dengan lidah orang Indonesia menjadi Jumat. Berikutnya yaitu huruf Re, ro dalam bahasa Arabnya seperti rang. Rang artinya warna. Kemudian berikutnya adalah huruf Z. Ini zai dalam bahasa Arab sama. Contohnya ada kata zan. Zan artinya wanita. Nah, di sini huruf berikutnya adalah huruf Z. Z ini tidak ada dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Dia ada di bahasa bunyi dalam bahasa Prancis seperti kata bonjour. Jadi je atau dalam bahasa Inggris pleasure. Contohnya adalah kata jun. Ya, jun artinya patung atau sonam dalam bahasa Arab. Berikutnya huruf sin atau s ini sama dalam bahasa Arab dengan sin. Contohnya sib. Nah, di sini juga yang menarik, kalau kalian pernah belajar ilmu nahu, kalian tidak akan asing dengan tokoh besar atau ulama mujtahid nahu yaitu Imam Sibawayh. Konon para ulama memberi gelar beliau dengan Sibawayh karena beliau suka mencium buah apel karena aromanya yang wangi. Di sini kata sibnya ini adalah diambil dari kata apel itu sendiri, itu sib dalam bahasa Persia. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf shin, seperti sya dalam bahasa Arab ya, shin. Contoh katanya syoma. Syoma itu kalau bahasa Indonesianya Anda atau antum dalam bahasa Arabnya. Kemudian berikutnya huruf sad. Sad ini hurufnya sama dengan sad tapi bunyinya s ya. Nah, ini karena tidak ada bunyi so dalam bahasa Persia. Ini juga katanya diambil dari bahasa Arab, itu sahabe. Sahabah min sahabe. Berikutnya huruf Z, ini juga sama, do dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Persia menjadi Z. Contohnya zelalat, artinya dolalah atau sesat. Nah, biasanya akhiran tak marbutoh dalam bahasa Arab ini
rubah adaptasi menjadi huruf ta maftuhah yang sukun. Jadi zilalat ya, artinya sesat. Berikutnya ada huruf ta. Ini hurufnya bentuknya sama dengan po tapi pengucapannya t. Contohnya kata Tehran ya, Tehran ibu kota Iran. Berikutnya huruf za. Dan dalam bahasa Arab za menjadi za. Contohnya zohor. Nah, ini juga mungkin orang Indonesia bilang zohor atau lohor dari bahasa Persia. Kemudian berikutnya ada huruf ain. Ya, dalam bahasa Arab ain, dalam bahasa Persia tidak ada ain, jadi ain. A. Contoh katanya alim, seperti alim dalam bahasa Arab. Berikutnya adalah kata huruf ghain. Ghain, nah ini bunyinya sama ya, seperti bahasa Arab ghain. Contohnya kata ghaib. Ini ghaib tidak ada atau absen. Huruf berikutnya huruf V, ini F sama seperti bahasa Indonesia. Contoh kata ada virus ya. Virus ini kalau kita sering dengar nama orang virus, nah ini diambil dari kata virus. Jadi bukan virus dalam bahasa Persianya, virus yang artinya pahlawan atau pemberani. Berikutnya ke-24 yaitu huruf gaf ya. Ini sama seperti bunyi seperti ghain. Contohnya agha. Kalau kita baca tarikh Islam, kita akan dengar tokoh-tokoh dari Seljuk ya. Mereka ada gelar aga. Ya, aga ini artinya Mister atau Tuan ya, aga. Ada Aga Khan. Kemudian berikutnya nomor 25 huruf kaf. Ini sama seperti ka, cuma bentuknya berbeda ya. Dia seperti huruf kaf ketika ada di depan dalam bahasa Arabnya. Contoh katanya kelas. Kelas ini kelas dalam bahasa Inggrisnya atau kelas dalam bahasa Indonesianya. Ini salah satu bukti bahwasanya bahasa Persia banyak kesamaan dengan bahasa Indo-Eropa, bahasa Inggris dan bahasa-bahasa Indo-Eropa lainnya. Kemudian berikutnya ada kata huruf gaf, G dalam bahasa Indonesia, ini bahasa Arab tidak ada. Contohnya kata gav, artinya sapi, bahasa Inggris cow, bahasa Persia gav. Kemudian huruf berikutnya 27 adalah lam, ini sama seperti L bahasa Indonesia dan lam bahasa Arab. Contohnya lajuwardi. Nah, ini lajuwardi sebenarnya bahasa Persia diadopsi dan diadaptasi menjadi bahasa Arab menjadi lajuwardi yang asalnya lajuwardi ya, lajuwardi. Huruf ke-28 mim, ini sama dengan bahasa Arab. Contohnya kata mother, ini artinya ibu ya, mother dalam bahasa Inggrisnya. Ini salah satu contoh lainnya bahwa ia mirip dengan bahasa Inggris atau bahasa Indo-Eropa lainnya. Yang ke-29 huruf nun, contohnya name ya. Name artinya surat. Surat. Huruf ke-30 huruf waw ya, hurufnya seperti waw tapi dibaca v. Contohnya waqt. Waqt ini artinya waktu ya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arabnya waktun. Huruf ke-31 yaitu huruf H. Contoh katanya adalah hamishe ya, hamishe. Kemudian 32 adalah huruf Y, ini seperti ya bahasa Arab. Contoh kata yek, yek itu artinya satu. Terakhir hamzah. Nah, hamzah ini dalam bahasa Persia sendiri tidak termasuk dalam rentetan huruf-huruf hijaiyah versi Persia. Jadi di sini huruf hamzah adalah untuk membedakan, digunakan ketika idhofat atau izafe dalam bahasa Persianya, itu menggabungkan kata. Dia pengganti huruf H yang dibuang. Jadi kalau kita katakan rumah Anda, rumah kan khane, rumah mereka maksudnya mereka isyan. Khone yeshan, khone yeshan. Jadi ketika idhofat maka ada penyambung kata yaitu y yang diberi simbol huruf hamzah. Khane yeshan. Kalau menggunakan atau kalau kata yang diambil dari bahasa Arab, nah ini ada ditemukan dalam bahasa Persia. Contoh seperti kata mas'ale, mas'ale, masalah, problem. Bisa dibaca mas'ale atau mas'ale. Sampai di sini dulu. Yang penting hafalkan hurufnya. Setelah itu kita akan belajar lebih jauh tentang bahasa Persia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.